Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita akan mempelajari bab yang baru di semester 2. Ini mata pelajaran matematika wajib ya, khususnya untuk kelas 10. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah trigonometri. Apa itu materi trigonometri? Nanti sambil jalan kalian pasti akan paham. Nah, untuk subbabnya ada lumayan banyak di situ. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas yang bagian yang pertama saja, yaitu tentang sudut. Ya, jadi trigonometri itu ilmu di matematika yang mempelajari tentang sudut. Sebelumnya di SMP atau di SD kalian juga sudah pernah mengenal sudut, tapi kali ini dengan pembahasan dengan konteks yang lain. Oke. Sudut. Apa sih itu sudut? Nah, kalau misalkan ibu tanya sama kalian, apa sih yang dimaksud dengan sudut gitu? Biasanya kalian akan menjawab, itu lebih yang di pojokan gitu, ya kan? Ya, itu benar karena di konteks sehari-hari sudut itu memang itu. Tapi sekarang kita akan berbicara di matematikanya. Apa sih itu sudut? Ini kenapa ya? Ya, sudut adalah daerah yang dibentuk dari dua garis yang titik pangkalnya berhimpit. Misalkan ada garis OA dan garis OB, maka daerah yang terbentuk itu yang dinamakan dengan sudut, sedangkan O yang di pojokan itu namanya titik sudut. Untuk penulisan sudutnya, jika seperti itu berarti ditulis sudut AOB, atau kalau misalnya kalian mau menyebutkan sudut BOA juga boleh. Yang penting titik sudutnya yang ada di tengah. Jadi kalau kalian mengatakan OAB itu salah ya. Oke, kemudian untuk simbol sudutnya selain penulisan sudut AOB, bisa juga dituliskan dengan huruf-huruf Yunani yang lain. Ada alfa, ada beta, ada theta, dan lain-lain. Kemudian ukuran sudut. Pada umumnya ada dua ukuran sudut yang digunakan untuk menentukan besar sudut, yaitu derajat dan radian. Kalau yang sudah kalian kenal itu kan yang derajat ya. Nah, sekarang sebelum kalian mengenal radian, coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini kan gambar satu putaran penuh. Masih ingat nggak kalian, satu putaran penuh lingkaran itu sudutnya ada berapa? Ada 360. Itu kalau setengah, itu maksudnya setengah ya. Kalau setengah lingkaran berarti setengahnya dari 360, yaitu 180. Nah, kalau seperempatnya berarti 360 dibagi 4 ya. Nah, 90. Sehingga kalau sudutnya kecil sekali itu misalkan 1 derajat, maka 1 derajat itu sama aja 1/360 putaran. Oke, sekarang radian. Apa sih itu radian? Radian ya tadi besaran sudut, hanya saja radian itu yang seperti apa? Satu radian diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat alfa yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Di sini ada sudut pusat dan panjang busur, berarti kita berbicara tentang lingkaran. Nah, misalkan sebuah lingkaran jari-jarinya R, nah itu juga jari-jari ya. Panjangnya misal tertentu gitu. Maka jika di situ kita punya busur AB, jika panjangnya busur AB yang melengkung itu sama dengan panjang jari-jarinya, maka alfa itu disebut dengan 1 radian. Nah, dimana kalau kita mau mencari besar sudut AOB itu, kalau kita mau menggunakan radian, maka panjang busur dibagi dengan jari-jari. Nah, karena panjang busurnya sama dengan jari-jari, berarti AB-nya sama dengan R dibagi R.
berarti sama dengan 1 radian. Jadi yang dimaksud 1 radian itu ketika panjang busur dan panjang jari-jarinya sama. Nah, kalau misal kalian buka kalkulator, 1 radian itu besarnya sama dengan 57,2957795 derajat. Nah, tapi nanti untuk kita menggunakan satuan yang radian ini, kita tidak menggunakan konversi yang 57, sekian, tapi kita gunakan pendekatan keliling lingkaran agar angkanya lebih mudah. Nah, sekarang kalau misal tadi sudut AOB, sekarang ini misal sudut POQ, kita mau mencari sudut POQ berapa radian sih? Ya sama, berarti panjang busur PQ dibagi dengan R gitu ya. Nah, sekarang kalau misal satu lingkaran penuh, berarti itu panjang busur Q muter ketemu Q lagi. Nah, maka sudutnya berarti kan sudut satu lingkaran penuh ya. Nah, sudut satu lingkaran penuh itu kan kita sudah tahu berapa? 360 derajat. Maka untuk mencari besar sudut QOQ atau sudut 360 derajat itu sebenarnya kita bisa mencarinya dengan cara panjang busur gigi dibagi jari-jari. Nah, sekarang kalian pahami panjang busur gigi itu kan berarti sama aja dengan satu keliling lingkaran, ya kan, atau satu putaran. Jadi rumus yang ini tadi sudut QOQ sama dengan panjang busur gigi dibagi R radian bisa kita bawa ke sini. Sudut QOQ itu kan berarti satu lingkaran penuh, berarti 360 derajat. Kemudian panjang busur gigi berarti keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya 2 kali Pi kali R atau Pi kali D. Tapi karena kita di sini berbicaranya jari-jari, berarti pakai rumus yang 2 kali Pi kali R dibagi R radian. Sekarang R-nya kita coret, berarti sisanya 360 derajat itu sama dengan 2 Pi radian. Maka 1 Pi radian besarnya sama dengan 360 dibagi 2, yaitu 180 derajat. Nah, konversi ini yang biasa digunakan. Jadi antara yang tadi 1 radian itu kan 57, sekian derajat. Tapi kalau kita menggunakan Pi, 1 Pi radian itu besarnya 180 derajat. Nah, konversi yang 1 Pi radian ini yang sering digunakan karena angkanya lebih sederhana. Sekarang contoh soalnya. Contoh soalnya ini mengkonversi dari satuan derajat ke radian dan sebaliknya. Misalkan sepertiga pi radian sama dengan titik-titik derajat. Tadi kan 1 pi radian itu sama dengan 180 ya. Berarti kalau sepertiganya gampang aja, berarti tinggal 180. Kok ini macet ya? Ya, 180 dibagi 3 hasilnya 60 derajat. Jadi besarnya sepertiga pi radian itu sama dengan 60 derajat. Sekarang kebalikannya, kalau dari derajat ke pi radian. Kalau 180 derajat itu kan 1 pi radian. Berarti kalau 150 derajat, nah berapa pi radian? Tinggal kita bagi 180. Kemudian kita sederhanakan. Nolnya kita coret, 15 dibagi 18. Dibagi berapa yang sama? Dibagi 3 ya. 15 dibagi 3, 5, 18 dibagi 3, 6. Jadinya 5/6 pi radian. Bisa dipahami? Oke. Kemudian sekarang untuk satuan yang derajat, jika satuan derajat itu misalkan bentuknya koma ya, 45,38 sekian-sekian. Nah, maka ada satuan lain yang bisa digunakan untuk menyatakan ketelitian dari derajat, yaitu kita gunakan menit dan detik, di mana 1 derajat
maaf ini, 1 derajat itu besarnya 60 menit. Nah, simbolnya seperti tanda petik 1 ya. Kemudian 1 menit itu 60 detik. Simbolnya titik 2. Nah, sehingga kalau misal 1 derajat berapa detik? Berarti 3600. Nah, sekarang contohnya. Jadi menit dan detik itu digunakan untuk ini loh, ketelitian dari derajat biar nggak ada komanya. Misalkan 45,5 derajat. Yang 45 kan bulat, berarti 45 derajat ditambah, nah sisanya 0,5. Biar nggak ada komanya, berarti kita jadikan ke menit. Berarti dikali 60 menit. Berarti 45 derajat. Maaf ya. 45 derajat ya, 45 derajat ditambah setengah kali 60 menit kan 30 menit, berarti 45,5 derajat itu sama dengan 45 derajat plus 30 menit. Ya, macet lagi. Atau ada yang menuliskan seperti itu, 45 derajat 30 menit. Bisa dipahami? Nah, sekarang contoh lagi yang komanya lebih banyak. Kenapa ya? Oke, sekarang contoh 30,56 derajat. 30-nya bulat, berarti 0,56-nya dikali 60 menit. 0,56 dikali 60 menit hasilnya 33,6 menit. Nah, di sini kan di menitnya masih ada koma. Berarti yang 33 itu adalah menit. Kemudian yang 0,6-nya biar enggak koma, berarti dijadikan detik. Berarti dikali lagi 60 detik. Jadinya hasilnya 30 derajat ditambah 33 menit ditambah 0,6 kali 60, 36 detik. Nah, berarti 30 derajat, 33 menit, 36 detik. Ini adalah bentuk konversi lain dari derajat yang dibawa ke menit dan detik. Nah, sekarang kalau kebalikannya nih, misal kayak ini ya tadi. Bu, kalau dari menit detik ke derajat gimana? Berarti kita kerjanya dari belakang. Yang belakang itu kan detik, kita jadikan menit. Kemudian nanti kalau udah ketemu menitnya, kita jadikan derajat. Berarti kan kita bagi 60 ya. Pertama yang detik kita bagi 60. Jadinya 30 derajat tambah 33 menit ditambah 0,6 menit. Ya, itu kan tadinya 36 detik. Jadi 0,6 menit. Kemudian yang menit itu dijumlahkan. Berarti 30 derajat ditambah 33,6 menit. Nah, sekarang yang menit kita jadikan derajat, berarti dibagi 60. Hasilnya sama dengan 33,6 dibagi 60 itu 0,56. Berarti hasilnya kita jumlahkan derajatnya. Jadinya 30,56. Gitu ya. Bisa dipahami? Kemudian sekarang dalam sudut satu lingkaran penuh itu ada istilah kuadran. Apa sih itu kuadran? Nah, jika satu lingkaran penuh ini dibagi menjadi 4 bagian, maka sudutnya kan berarti 0 dari 90, 90 sampai 180, 180 sampai 270, dan 270 sampai 360. Nah, daerah-daerah inilah yang dinamakan dengan kuadran. Berarti itu 0 sampai 90 kuadran 1, 90 sampai 180 kuadran 2, dan seterusnya. Bu, boleh nggak diubah kalau kuadran satunya dimulai dari bawah? Nggak boleh ya, karena ini sudah menjadi kesepakatan. Jadi untuk yang kuadran 1 berarti sudut antara 0 sampai 90 dan seterusnya. Catatan, suatu sudut yang arah putarannya berlawanan arah dengan jarum jam
Kalian ingat coba jarum jam kalian muternya ke arah mana? Muternya ke kanan bawah kan ya? Kanan bawah. Nah, berarti kalau yang berlawanan ke kiri bawah itu bertanda positif. Nah, sudut di kuadran ini kan juga berlawanan dengan jarum jam ya. 0, kemudian muter ke kiri semakin besar gitu. Nah, sekarang apa sih bedanya sudut yang bertanda positif dengan sudut yang bertanda negatif? Misalkan ini, kita mau menggambarkan sudut 45 derajat dan negatif 45 derajat. Tadi kalau positif sudutnya, dia kan berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, berarti dia muternya ke kiri. Nah, itu besar sudut 45 derajat. Kalau negatif 45 derajat, berarti dia muternya ke kanan. Berangkatnya tetap dari 0 ya. Nah, berarti sudutnya itu. Sedangkan untuk besar sudut itu aturannya tetap ditentukan dari 0 derajat ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga sudut negatif 45 derajat itu sama aja dengan sudut 315. Dari mana 315-nya? Dari sini. Ini kan berarti sudut yang dihitung itu yang ini. Nah, ke sini. Sini ya berarti ya. Nah, karena di sini 45, sedangkan ini muter penuh, berarti 360 dikurangi 45. Jadinya 315. Bisa dipahami? Ya. Oke. Nah, kemudian ada kuis ya buat kalian. Silahkan dikerjakan, difoto dan dikirim di Classroom seperti biasa. Ubahlah setiap satuan derajat berikut. 215 derajat, berapa piradian, piradian berapa derajat, dan derajat berapa. Salah itu maksudnya bukan piradian ya. Yang ini, maaf, maksudnya adalah ini dijadikan ke berapa derajat, berapa menit, berapa detik. Gitu ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri. Nggak bisa pertanyaan dong. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di grup WA. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.